Chapter 22, Cinta dan Persahabatan. Aku tidak mengerti. Bisa kau jelaskan lagi? Tanya Finland dengan suara ragu. Ia tidak yakin dengan pendengarannya sendiri dan meminta Caspar mengulangi ceritanya. Aku adalah generasi kedua kaum alkemis. Tahun 1450, kakekku dan beberapa temannya menemukan obat keabadian. Dengan obat ini, manusia bisa menjadi muda selamanya. Begitu tubuhnya mencapai puncak pertumbuhan, penuaan akan terhenti. Manusia normal berhenti meregenerasi semua sel setelah umur 30-an dan pelan-pelan tubuhnya akan menjadi menua. Kami tidak demikian. Setelah mencapai puncak pertumbuhan, wajah dan tubuh kami akan seperti ini selamanya. Ayah dan ibuku meminum obat ini sejak mereka kecil dan pertumbuhan mereka terhenti ketika ayah berusia 27 tahun dan ibu 25 tahun. Manusia punya puncak pertumbuhan yang berbeda-beda. Aku sendiri berhenti menua saat usiaku 24 tahun. Setelah ayah ibu menikah, mereka menunggu beberapa puluh tahun baru memiliki anak. Saat itu, di akhir abad ke-16, saat usia orang tuaku hampir 100 tahun, mereka memutuskan untuk mempunyai anak karena saat itu mereka tidak tahu apakah kemudaan mereka akan bertahan terus. Untungnya sampai sekarang tidak ada satupun kaumku yang mengalami penuaan. Alkemis tertua yang masih hidup berumur 550 tahun. Dan penampilannya terlihat seperti masih 25 tahun. Finland menatap Caspar lekat-lekat, berusaha membuat cerita pemuda itu masuk di akal, tetapi sangat sulit. Adikku Flora lahir saat orang tua kami berusia 200 tahun dan Aldebar lahir 150 tahun kemudian. Sebagai orang yang muda selamanya, kami tidak terburu-buru dalam mencari pasangan dan memiliki keturunan. Karena waktu ada di tangan kami. Kalau manusia biasa perlu waktu 10 tahun belajar untuk bisa menjadi ahli di bidang kedokteran atau ahli di bidang musik. Bayangkan berapa banyak ilmu yang bisa kau kuasai kalau kau punya waktu ratusan tahun untuk belajar? Aku sudah memasak selama ratusan tahun, karena itu masakanku sudah sempurna. Aku juga suka menjadi dokter, dan berkali-kali masuk kuliah kedokteran dengan identitas berbeda. Ini merupakan salah satu profesi favoritku. Setiap kali ilmu pengetahuan berkembang semakin maju dan aku pun menjadi dokter yang semakin ahli. Bayangkan saja, setiap 20 tahun aku menjadi mahasiswa baru dan belajar ilmu baru. Aku bertemu Einstein di Jerman saat ia dan istrinya Mileva Marik mengembangkan teori relativitas, sebelum teori itu diajarkan di kelas-kelas fisika modern seperti sekarang. Aku sudah pernah menjadi dokter, penulis, ahli strategi perang, kapten kapal, tuan tanah, aktor drama, desainer, pelukis, petani, dan berbagai profesi yang bisa kau bayangkan. Biasanya aku bosan setelah beberapa puluh tahun dan akan mencari hobi atau profesi baru. Apakah ada banyak orang seperti kalian? Tanya Finland pelan. Ada beberapa ratus orang. Semuanya keturunan para alkemis mula-mula, yaitu kakekku dan teman-temannya. Aku dan kedua adikku adalah keturunan alkemis murni karena kedua orang tua kami adalah kaum alkemis asli. Banyak juga yang masuk menjadi kaum kami karena pernikahan. Semula mereka hanya manusia biasa. Adikku Flora jatuh cinta 200 tahun yang lalu dengan seorang manusia biasa.
Pertumbuhannya terhenti ketika Flora berusia 22 tahun, dan ia menikah dengan suaminya tanpa restu orang tua. Setelah mereka punya anak, barulah suaminya diterima keluarga dan ia diberikan obat keabadian, tetapi perbedaan usia mereka sudah terpaut agak jauh. Kalau kau bertemu Flora dan suaminya, kau akan lihat bahwa suaminya terlihat lebih tua. Suami dan anak-anak Flora termasuk darah campuran. Dalam kasta kebangsawanan alkemis, mereka termasuk warga kelas 2. Aku punya 3 keponakan, keturunan Flora, dan mereka sudah punya anak-anak yang tersebar di Eropa dan Amerika. Tapi kalau kau bertemu keluarga besarku, kau akan mengira kami semua seumuran. 2. Tapi kenapa aku tidak pernah mendengar tentang kalian sebelumnya? Tentu saja keberadaan kami harus dirahasiakan. Karena banyak yang mengincar rahasia keabadian kaum alkemis. Saat ini yang menyimpan formulanya hanya adikku Aldebar yang menjadi pewaris istana di Jerman. Dulu kami bisa menyembunyikan diri dengan lebih mudah, karena kami tinggal berpindah tempat tinggal. Di masa kini ada internet, kami harus melakukan upaya ekstra untuk menghilangkan jejak. Untungnya kekayaan yang kami simpan selama ratusan tahun bermanfaat untuk menguasai dunia dan informasi. Tanpa itu, mungkin kau sudah melihat berita tentangku di mana-mana. Jadi kalian tidak bisa mati, tanya Finland ragu-ragu. Ini semua terdengar makin tidak masuk akal. Kami tidak bisa meninggal karena sebab alami seperti penyakit dan usia tua. Kaum alkemis dilahirkan dengan tubuh sempurna, tidak akan mengalami disabilitas, sakit penyakit dan penuaan. Tapi kami tidak kebal peluru atau senjata tajam, kalau kami terluka kami bisa mati. Banyak anggota kaumku yang meninggal saat terjadi perang, termasuk orang tuaku. Itu sebabnya aku sangat membenci peperangan. Kau tak bisa bayangkan betapa sedihnya. Ditinggalkan oleh kedua orang tuamu yang juga merupakan sahabatmu selama ratusan tahun. Kau menyebut tentang pindah ke New York untuk kuliah film. Apakah itu artinya? Kau akan mengambil identitas baru? Karena orang akan curiga melihat Heinrich Schneider tidak juga menua setelah belasan tahun menjadi dokter bedah. Tepat sekali. Finlandku memang pintar. Kaspar tersenyum. Aku sebagai Heinrich Schneider akan tetap memerintah grup perusahaan dari balik layar. Dan 10 tahun lagi mengalihkannya kepada identitas baruku. Finland terhuyung dan harus memegang tangan Kaspar untuk menopang tubuhnya. Ini semua sangat mengejutkan. Ia tak tahu dari mana harus mencerna cerita Kaspar. Terima kasih, kau sudah jujur tentang dirimu. Aku tidak tahu harus bagaimana. Ini semua terlalu mengejutkan. Tadinya Finland sebal karena Kaspar tahu semua tentang dirinya, sementara ia tidak tahu apa-apa. Tetapi kini, ia justru tidak siap mendengar semua kebenaran tentang Kaspar. Finland, apa yang ada padaku, semua bisa menjadi milikmu. Termasuk keabadian, jika kau menginginkannya. Kalau aku menikah denganmu, kau akan menjadi bagian dari kaumku. Semua kekayaanku adalah milikmu. Kaspar mendukung tubuh Finland dan membantunya duduk di sofa. Ia menggenggam kedua tangan gadis itu dan menatapnya dengan sungguh-sungguh. Aku sudah hidup hampir 500 tahun dan aku belum pernah jatuh cinta kepada siapapun. Tidak seperti ini. Tadinya kupikir aku hanya kasihan kepadamu, saat melihatmu di bandara,
Aku tertegun karena kau memiliki sepasang mata paling sedih yang pernah kulihat seumur hidupku. Dan saat itu secara insting, aku hanya ingin melindungimu. Aku hanya ingin membuatmu bahagia. Tapi sekarang aku yakin, aku ingin hidup bersamamu. Kaumku tidak pernah terburu-buru dalam mencintai orang dan menikah ataupun punya anak. Karena itulah jumlah kami sangat sedikit. Finland menggigit bibirnya kebingungan. Sekarang dia tahu. Kaspar memang too good to be true. Tetapi pada saat yang sama Finland menemukan satu kekurangan besar yang dimiliki pemuda itu. Akhirnya ia tahu bahwa Kaspar tidak sempurna. Kaspar bukan manusia normal seperti dirinya. Dan statusnya menimbulkan banyak masalah bagi Finland. Aku perlu memikirkan ini. Aku tidak tahu apakah aku mau hidup selamanya denganmu, bisik Finland. Orang menikah saja biasanya akan mulai bosan setelah beberapa tahun. Aku tak bisa membayangkan hidup selamanya dengan seseorang. Kau tidak mencintaiku, aku tidak tahu. Kaspar mendesah mendengar jawaban Finland. Untuk pertama kalinya dalam hidup, ia jatuh cinta kepada seorang perempuan. Tetapi gadis itu tidak membalas perasaannya, atau setidaknya belum yakin akan perasaannya sendiri. Ia teringat ribuan perempuan yang ditemuinya selama hidupnya yang panjang. Semua mendambakan cintanya dan ingin menikah dengannya. Semua terpesona dan kagum kepadanya. Tetapi gadis di depannya ini justru menjawab tidak tahu. Kaspar tidak mengerti apa kekurangannya. Secara fisik dan materi bahkan kecerdasan, ia bisa dibilang sempurna. Mengapa Finland tak membalas cintanya? Ia ingat ini adalah ketiga kalinya ia menyatakan cinta kepada gadis itu. Dalam waktu 2 bulan. Ini tidak pernah terjadi dalam sejarah alkemis manapun. Apakah kau mencintai Jin? Tanya Kaspar penuh selidik. Jangan konyol, Jin itu sahabatku, jawab Finland. Aku hanya perlu waktu berpikir. Ini semua terlalu mengejutkan. Aku tidak tahu harus bersikap bagaimana. Kaspar mengangguk. Aku mengerti. Silakan kau pikirkan. Aku berharap jawabanmu adalah iya. Kalau kau setuju menikah denganku, aku akan membayar denda beasiswamu dan membawamu keluar dari Singapura. Kita bisa hidup bersama di tempat yang kau pilih dengan identitas baru. Apakah aku boleh memberitahu Jin tentang semua ini? Kaspar menggeleng, maaf. Jin tidak boleh tahu. Jadi kalau aku setuju menikah denganmu, aku harus ikut denganmu dan menghilang. Tidak bisa bertemu Jin lagi? Kaspar mengangguk. Finland menggigit bibir dengan resah. Sebenarnya, ia telah jatuh hati kepada Kaspar sejak pertama bertemu di bandara. Tetapi ia berusaha menahan perasaannya karena ia takut. Pemuda itu terlalu sempurna. Ia tidak tahu apa yang diinginkan seorang pemuda tampan, kaya, dan berkuasa seperti Kaspar darinya. Ia hanyalah seorang gadis yatim piatu miskin yang berjuang hidup di Singapura. Ia tak menyangka bahwa ketakutannya sekarang menjadi nyata. Kaspar memang too good to be true, ia terlalu sempurna. Dan laki-laki sempurna ini berkali-kali secara konsisten menginginkannya. Ia ingat Kaspar telah 3 kali menyatakan cinta kepadanya, dalam waktu hanya beberapa bulan saja. Dan hari ini ia merasa benar-benar yakin bahwa Kaspar memang serius dengan ucapannya. Pemuda sempurna ini menginginkannya, tetapi bila Finland bersama Kaspar, ia harus mengorbankan kehidupannya bersama Jin.
Ia tak sanggup bila harus pergi dan kehilangan sahabatnya itu. Jin adalah satu-satunya keluargaku, bisik Finland lemah. Kalau kau menikahiku, aku akan menjadi keluargamu, jawab Kaspar tegas. Finland menggeleng-geleng. Seumur hidupnya, ia hidup hampir sebatang kara. Selama 4 tahun terakhir ia baru merasakan punya seseorang yang peduli kepadanya, satu-satunya sahabatnya, yang baginya seperti satu-satunya keluarganya. Ia tak sanggup bila harus menghilang dari kehidupan Jin dan tak bisa bertemu dengannya lagi. Aku tidak bisa. Air mata menetes di pipi Finland saat ia mengambil keputusan. Kalau kau dan aku tidak berhasil, aku akan kehilangan satu-satunya keluargaku. Aku tidak bisa mengambil risiko itu. Kaspar terlihat sangat sedih.